Di travel vlog saya kali ini melanjutkan jalan-jalan ke Ama Temple di Macau. Ya, ini masih spot wisata di Macau yaitu Macau Maritime Museum. Welcome to Radit's Travel Vlog. Selamat menonton. Nah, teman-teman, dari depan bisa dilihat ada bentuk seperti kolam dan juga air mancurnya ya. Dan di bagian dalamnya itu adalah museum mengenai maritim yang ada di Macau. Nah, ini adalah tampak bagian depannya. Lokasinya sendiri dari Maritime Museum ini sangat dekat dengan Ama Temple. Jadi teman-teman setelah jalan-jalan ke Ama Temple bisa mampir dulu ke Maritime Museum ini. Nah, ini adalah kondisi di dalam ketika saya masuk. Kondisinya cukup terawat ya, dan masuk ke sini gratis. Jadi teman-teman gak dipungut biaya sama sekali untuk mengunjungi ke sini. Terutama mungkin teman-teman yang membawa anak kecil bersama saudara adik kecil yang perlu untuk belajar mengenai sejarah dan juga berbagai jenis perahu dan kapal bisa masuk ke museum ini. Museum ini sendiri terdiri dari beberapa lantai dan jam bukanya itu dari jam 10 pagi sampai dengan jam 6 sore. Tutupnya itu adalah hari Selasa. Jadi teman-teman perlu cek juga jam buka dan hari bukanya. Nah, ini seperti teman-teman lihat, kita akan naik ke lantai 2. Di lantai atas ada apa saja di sini? Ayo kita cek ya, teman-teman. Di lantai ini teman-teman bisa melihat berbagai miniatur replika dari perahu dari masa ke masa. Seperti teman-teman ketahui bahwa Macau itu adalah negara dari jajahan Portugis dan orang Portugis itu terkenal sebagai bangsa yang jago untuk berlayar sehingga dia mengarungi lautan dan bisa sampai jauh ke Macau. Bahkan ke Indonesia juga ada pernah bangsa Portugis datang. Nah, ini adalah replika atau miniatur dari perahu-perahu yang dipakai. Tentu, perahu-perahu dari zaman dahulu ini masih menggunakan layar dan juga dayung ya sebagai alat penggeraknya. Belum menggunakan motor atau mesin sehingga bisa melaju. Masih memanfaatkan angin dan kekuatan ombak serta dayung dari manusia. Ini ada berbagai jenis layarnya, berbagai banyak dayungnya yang digunakan untuk menggerakkan perahu di tengah lautan. Nah, teman-teman juga bisa melihat mengenai penjelasan ya, mengenai sejarah dan sebagainya perahu-perahu yang ada di Macau ini. Nah, yang uniknya adalah ada salah satu yaitu alat kemudi perahunya yang bentuknya lingkaran dengan garis-garis radial itu untuk menggerakkan perahu ya. Teman-teman juga bisa lihat di sini. Ini adalah The Creola atau kapal Portugis yang biasa digunakan untuk menangkap ikan kod di area perairan Atlantik Utara. Bentuknya cukup khas ya dengan layarnya yang bentuknya seperti trapesium berwarna putih dan ada 4 tiangnya. Nah, ini beda lagi ya, bentuknya tidak ada layar yang besar, dinamakan sebagai wheelboat atau dikenal juga sebagai paddle wheelboat. Jadi salah satu landmark penemuan teknologi perkapalan di negeri Tiongkok ya. Jadi benar-benar memanfaatkan dari putaran roda. Jadi layarnya nggak ada, sangat minimal, sangat berbeda dengan perahu layar dari Portugis. Selanjutnya kita juga bisa mencek ada
peta dunia, dan di situ ada ditempel berbagai jenis kayak atau perahu-perahu sederhana ya. Jadi kita bisa tahu di berbagai belahan dunia itu memiliki bentuk kapal air atau perahu yang khas. Nah, selain itu ini juga ada dayung yang unik juga ya, bentuknya lancip seperti belah ketupat ujungnya. Sangat berbeda dengan dayung-dayung yang biasa digunakan. Nah, ini ada perahu juga ya. Sepertinya salah satu perahu dayung juga yang buatan dari Tiongkok, sangat bertingkat-tingkat. Perahu ini dikenal dengan nama Five Story Junk karena dia memiliki 5 tingkatan ya dalam perahunya. Lanjut lagi, ini adalah struktur bagian penampang perahu ya. Jika kita potong secara vertikal, kita bisa lihat bagian dalam penampang perahunya. Nah, bentuknya itu mirip, unik, berongga-rongga, menyerupai atau terinspirasi dari bambu. Itulah yang membuat sehingga perahu tersebut bisa mengambang di atas air, tidak tenggelam karena memanfaatkan rongga-rongga udara sehingga massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air. Ya, ini juga saya refresh kembali mengenai pelajaran fisika yang telah saya dapat. Nah, ini yang bentuknya melingkar-melingkar itu adalah berbagai jenis kompas yang zaman dahulu digunakan untuk penunjuk arah ketika berlayar. Ada juga diorama atau miniatur replika kondisi ketika zaman dahulu di Makau banyak perahu berlabuh ya. Seperti teman-teman ketahui, ini Portugis berlabuh di Makau sehingga memberi nama Makau di sekitar Ama Temple, dan tepatnya adalah di dekat lokasi maritim museum ini. Ini ada salah satu bentuk muka yang unik ya, wajahnya mirip seperti monster atau kakek-kakek tua. Ini katanya namanya adalah Adamastor, yaitu suatu patung berbentuk kepala, biasanya diletakkan di ujung depan perahu, menggambarkan mengenai ketakutan para pelayar ketika harus mengarungi samudra luas. Nah, ini ada salah satu lukisan unik ya, portrait dari Vasco da Gama. Mungkin teman-teman yang biasa senang belajar sejarah tahu bahwa Vasco da Gama adalah salah satu pelayar dari Portugis. Ini adalah kapal-kapal atau perahu-perahu yang dia gunakan dan menjelajah sampai ke mana saja. Orang-orang Portugis ke Asia Tenggara juga termasuk ke Indonesia. Ini juga ada miniatur menggambarkan bagaimana manusia mengerek ataupun mendirikan dari perahu ya untuk berlayar dari pelabuhan atau dari pantai. Sekian jalan-jalan ke Maritim Museum ini. Oh ya, dari luar saya belum review, bentuknya itu seperti perahu yang sedang berlabuh di pelabuhan bagian dalam di Makau. Jadi ini juga bentuknya menyerupai layar dari perahu. Teman-teman, kalau misalnya ada waktu ke Makau, selain memang mengunjungi kasino, hotel, shopping mall, bisa juga berkunjung ke Maritim Museum untuk mengetahui sejarah dan juga perkembangan berbagai teknologi mengenai perahu. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe. Ditunggu video-video saya selanjutnya. Bye-bye.